selama ini kan banyak yang mempertanyakan seperti apa sih vanili yang sudah tua, sudah bagus dan layak atau siap untuk dipanen. Nah, ini ada satu tandan yang memang sengaja saya sisakan tidak saya panen. Sebenarnya kemarin menyisakan itu ada sekitar 8 tandan kayaknya kalau nggak salah. Nah, itu sedikit-sedikit yang sudah tua saya petik, dan ini sisa yang terakhir dan mau kita petik juga untuk hari ini karena ini sudah sangat tua, udah mulai pecah. Nah, ini kita lihat lebih jelas lagi seperti apa sih pecahnya. Nah, jadi seperti ini nih. Ini bagian pucuk udah kuning semua ya, ini satu tandan rata kuning semua. Untuk ukuran lumayan panjang, 20-an cm. Nah, ini sudah mulai retak, ini sudah tercium wanginya, udah tercium ya. Walaupun dia belum dijemur, wangi udah tercium dari jarak 1 meter, udah tercium. Ini kalau sudah retak, udah kuning 1 cm seperti ini tandanya vanili udah sangat tua, udah siap dipanen semua. Jadi kalau misalkan ada 1 atau 2 biji vanili yang udah kuning, itu satu tandan udah bisa kita petik semua. Langsung kita petik saja. Ini ya, ini sangat tua, full tuanya ini. Ini kalau nggak kita langsung masukkan ke air panas, 2 hari ini pecahnya ini udah panjang, udah setengah panjang sampai setengah buah ini udah pecah, jadi udah belah jadi 2 vanilinya. Jadi kualitasnya juga rusak ya. Ini nanti langsung kita masukkan ke air karena ini cuma sedikit. Nanti ada cara fermentasinya atau pengolahan buahnya kalau kita baru panen sedikit, baru ya 1 atau 2 kilo lah mungkin, karena kawan-kawan juga nggak mungkin panen langsung banyak ya. Ya mungkin petani-petani tanam atau panen juga sedikit demi sedikit ya, nanti lama-lama juga bisa banyak. Mungkin untuk tahap-tahap awal walaupun tanamnya 1000 batang, tetap panennya baru beberapa kilo saja, belum banyak. Jadi ini langsung nanti kita masukkan air panas. Oke, langsung kita ke dapur merebus air, lalu kita lanjut videonya nanti di dapur. Oke, kita lanjut video dari pemetikan buah yang tua tadi, yang satu tandan. Dan ini kita sudah menyiapkan air yang sudah kita rebus dan udah mendidih. Dan pastikan airnya sudah mendidih ya. Cuma ini bukan kita rebus vanili, bukan kita rebus, tapi setelah air ini mendidih, air ini akan kita angkat atau kita matikan apinya, baru kita masukkan buah vanilinya. Dan ini udah mendidih ya, udah siap. Kita matikan kompornya. Oke, kita ambil buah vanilinya. Nih, biarkan pancinya agak dingin dulu bagian bawah. Oke, langsung kita masukkan seperti ini. Ini tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu sebentar. Ini harus berkisar waktu 5 menit sampai 10 menitan ya. Ya, sekalian nunggu proses pengangkatannya, saya jelaskan juga maksud dan tujuan untuk perebusan atau perendaman menggunakan air panas ini. 1, agar
si buah vanili ini tidak pecah karena buahnya ini udah sangat tua ya. Ini harus direndam air panas seperti ini biar mempercepat proses layu. Yang kedua, kalau tidak kita rendam, vanili ini langsung kita jemur, yang pertama pecah, yang kedua lama keringnya, yang ketiga keringnya tidak merata. Jadi kering misalkan di bagian ujung-ujungnya udah kering, bagian tengah masih basah, masih keras. Nah, ketika kita masukkan ke air panas dengan durasi 5-10 menit, si buah vanili ini dipastikan layunya buah vanili ini sampai ke dalam merata. Jadi ketika kita jemur itu keringnya rata. Jadi nggak kering di pucuk atau kering di pangkal, tengahnya masih keras, itu nggak seperti itu. Jadi rata, karena memang sudah layu dari sebelum kita jemur. Nah, itu ada busa warna kuning dari bagian pucuk. Nah, ini kalau vanili tua yang sudah pecah pasti mengeluarkan busa dari bagian pucuk. Dan uap dari air panas ini itu sudah tercium harumnya, wanginya sudah tercium ya, dari atas ini, dari atas airnya ini sudah tercium wanginya. Dan ini enggak perlu kita harus masukkan peti dan lain sebagainya. Kalau memang ada peti itu bisa lebih bagus, kita fermentasi lagi di dalam peti sampai 48 jam ya. Itu biar lebih rata lagi, bagian dalam juga rata lagi, layu semua sampai bagian dalam, itu lebih bagus lagi. Cuma kalau kita punya misalkan baru panen sedikit, itu tidak perlu kita repot-repot. Ini nanti setelah kita angkat, kita tiriskan, kita diamkan aja misalkan di teras rumah, yang misalkan di samping rumah kalau ada matahari, biasanya kan setengah hari siang atau setengah hari pagi itu biasanya kan pasti ada masuk ke bagian teras rumah. Kita taruh di situ aja selama 2 minggu, itu udah kering dengan sendirinya. Atau bisa kita jemur, kita tutup pakai kain ya. Kalau ada kain hitam pakai kain hitam, kalau ada kain putih yang tipis pakai kain putih, nggak masalah, kain tidak pilih-pilih, yang penting kainnya tipis. Tapi harus kita bolak-balik terus. Untuk penjemuran yang bagus itu dari jam 11 sampai jam 2 sudah diangkat, besoknya lagi seperti itu. Jadi vanilinya tidak pecah kulit kalau kering. Oke, kita tunggu 5 menit baru nanti kita angkat. Sepertinya ini sih belum 5 menit juga udah layunya udah bagus, udah lentur, udah meresap sampai ke dalam. Loh, uapnya wangi. Itu ya, panjangnya itu ada yang lebih dari 20, kayaknya ada sekitar mungkin 22 cm ada itu. Lihat aja ukuran panci segitu aja udah hampir menyentuh dari ujung ke ujung tuh. Nah, ini nanti setelah ini kita, karena ini hanya satu tandan, mungkin kalau misalkan banyak itu ya tetap kita harus persiapkan peti, kita harus persiapkan alat fermentasinya, kita masukin ke peti selama 48 jam biar layunya merata. Cuma kalau sedikit seperti kita bungkus aja nanti setelah kering airnya ya, setelah kita tiriskan kita bungkus pakai kain aja, kita taruh, udah kualitas tetap sama. Yang penting penjemurannya jangan di bawah terik, harus ditutup kain.
kualitas sama dengan yang difermentasi di peti itu sama. Karena tujuan fermentasi itu kan hanya untuk sebenarnya untuk biar si buah vanil ini layunya sama rata sampai ke dalam, ketika dijemur keringnya itu bersamaan, tidak ada yang di bagian ujung keras, di bagian pangkal sudah kering, tidak seperti itu. Oke, udah cukup layu, itu udah terlihat. Oke, kita angkat, kita tiriskan. Nah, nanti di video selanjutnya saya jelaskan nanti yang perbedaan yang direndam air panas dan yang tidak direndam. Nanti saya buatin videonya ya selanjutnya. Oke, untuk video ini cukup sampai di sini dulu.